Acara akan saya mulai. Selamat siang. Saya ucapkan selamat datang di acara webinar Dunite dengan tema Development Precious Minerals in Indonesian Technology yang akan diisi oleh dua narasumber kami, yaitu Bapak Adi Maulana yang merupakan Guru Besar Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, dan Bapak Jeffrey Halim yang merupakan Junior Geologist dan Mandarin Translator dari PT Huaye Nickel Cobalt. Perkenalkan, nama saya Natasha. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu kegiatan ini. Sebelum mengikuti kegiatan, alangkah baiknya seluruh partisipan memperhatikan keselamatan dirinya serta lingkungan. Pastikan Anda berada pada lingkungan yang Anda kenal dan mempunyai jalur evakuasi yang terjangkau. Apabila terjadi kondisi gawat darurat, dimohon untuk tetap tenang dan evakuasi diri Anda ke tempat yang lebih aman. Sekian induksi keselamatan dan keamanan. Tanpa membuang waktu, kita lanjutkan dengan pembacaan tata tertib webinar. Yang pertama, partisipan diharapkan menggunakan username sesuai nama pada form pendaftaran dengan format nama _ instansi. Yang kedua, partisipan diharap mematikan mikrofon pada saat pemaparan materi. Yang ketiga, partisipan yang hendak bertanya dapat mencantumkan pertanyaan di kolom chat dengan menggunakan format nama _instansi_pertanyaan. Dan yang keempat, partisipan yang ingin bertanya juga dapat menggunakan fitur raise hand, kemudian akan dipersilakan oleh moderator pada saat sesi tanya-jawab. Selanjutnya, pembacaan rangkaian kegiatan Dunite yang akan diawali dengan pembukaan acara, perkenalan pembicara, pemaparan materi, sesi tanya-jawab, dokumentasi acara, dan terakhir penutupan acara. Baik, masuk ke acara inti kita yang akan diawali dengan pembacaan CV pemateri 1 kita, yaitu Bapak Adi Maulana. Berikut ini adalah CV Bapak Adi Maulana dengan latar belakang pendidikan S1 pada tahun 1997 hingga 2002 di Teknik Geologi Universitas Hasanuddin, S2 pada tahun 2007 hingga 2009 di Australian National University, S3 pada tahun 2010 hingga 2013 di Kyushu University, postdoc pada tahun 2015 di Akita University, pada tahun 2016 di Munster University. Sebagai visiting researcher pada tahun 2017 hingga 2018 di National Taiwan University, pada tahun 2019 di Massachusetts Institute of Technology dengan bidang ilmu petrologi dan disaster geology. Dengan posisi atau jabatan sebagai Kepala Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin dan Guru Besar Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar. Kita lanjut ke pembacaan CV pemateri kedua kita, yaitu Bapak Jeffrey Halim. Berikut ini adalah latar belakang pendidikan berupa S1 Geological Engineering di Institut Teknologi Bandung, dengan pengalaman kerja sebagai Junior Geologist di PT LAPI ITB, sebagai Exploration and Structural Geologist di PT Gada Energy, sebagai Junior Geologist and Translator di PT Huaye Nickel Cobalt. Dengan pengalaman organisasi sebagai Chairman di ITB Red Cross Volunteer Corps, sebagai trainer di Geo Software Community, dengan posisi atau jabatan sebagai Junior Geologist dan Mandarin Translator di PT Huaye Nickel Cobalt. Baik, tanpa mengulur waktu, untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Adi Maulana. Kepada Bapak Adi Maulana, dipersilakan. Oke, tes suara. Apakah suara saya bisa didengar? Terdengar, Pak. Oke. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih dari panitia, terutama dari seksi mahasiswa IAGI ya, kalau tidak salah, dari Universitas Pertamina atas waktunya, atas undangannya. Saya sangat senang sekali karena bisa bertemu adik-adik mahasiswa dan juga barangkali mungkin ada
Bapak Ibu peserta-peserta lainnya pada hari ini. Pertama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sharing, sebenarnya saya akan lebih banyak sharing nanti. Pemaparan slide saya itu saya buat 71, tetapi saya melihat alokasi waktu dari panitia ini cuma sekitar 30 atau sekitar 35 menit begitu. Jadi saya akan potong. Sebenarnya materi saya itu terdiri dari ada 2 bahan begitu ya. Saya ingin sharing dulu kalau begitu. Sharing screen. Oke. Ya, tapi nanti barangkali selebihnya nanti di kesempatan lain ya. Judul saya itu sebenarnya adalah Granite Related REE atau Rare Earth Element Deposit and Scandium Bearing Lateritic Nickel Deposit dan juga jadi ada 2 tentang REE atau unsur tanah jarang yang ada di batuan-batuan granit dan kemudian scandium sebagai salah satu jenis dari REE itu terdapat di laterite dan ultramafic rock. Cuman karena keterbatasan waktu saya akan menjelaskan yang ini saja. Nanti mungkin di lain kesempatan kita mudah-mudahan insya Allah diberi waktu lagi untuk bisa berdiskusi lebih banyak lagi seperti itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih dari MC yang sudah membuka acara dan juga memperkenalkan diri saya. Saya tidak usah memperkenalkan lagi. Nama saya Adi Maulana. Saya dosen di jurusan geologi ya di Fakultas Teknik di Universitas Hasanuddin. Kalau di Pertamina beberapa dosen itu teman saya ada Pak Mas Ega ya, saya memanggilnya Mas Ega ya. Kemudian mungkin Ibu Emi juga sudah masih ini ya, masih mengajar di Universitas Pertamina. Tolong salam dari saya nanti kalau misalnya mereka tidak ada hari ini. Ya, saya akan membawakan topik study on scandium bearing lateritic nickel deposits in ultramafic rock from Sulawesi. Sebuah paradigma baru dalam industri pertambangan logam di Indonesia. Ini penelitian saya kerjasama antara Universitas Hasanuddin dan juga JICA selama kurang lebih 3 tahun ya. Jadi ini sebenarnya adalah hasil dari penelitian yang saya lakukan di tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 kerjasama dengan AIS. AIS ini LIPI di Jepang, kemudian Ehime University dan juga rekan saya Pak Supriyadin dari Departemen Pertambangan. Kemudian didukung penuh oleh PT Vale Indonesia di Sorowako. Ya, saya akan mulai kenapa mesti scandium. Saudara-saudara pasti sudah tahu ya, scandium itu merupakan salah satu unsur yang ada di dalam tabel periodik dengan nomor atom 21 dan kemudian dia juga karena sifat dan karakter fisiknya itu mempunyai banyak kesamaan dengan unsur-unsur tanah jarang. Jadi unsur-unsur tanah jarang itu adalah unsur-unsur yang termasuk dalam kelompok lantanida dengan nomor atom 57 sampai dengan 71. Nah, unsur scandium ini dimasukkan juga ke dalam kelompok yang disebut dengan unsur tanah jarang walaupun dia bukan kelompok dari lantanida. Jadi unsur scandium dan yttrium ya itu masuk juga di dalam kelompok yang disebut dengan unsur tanah jarang. Nah, jadi kalau dilihat dia sebenarnya kenampakan dari scandium sendiri ya, itu secara umum dia mempunyai kenampakan logam, ya, kilapnya logam, ya, kemudian juga karena keterdapatannya di alam, ya, itu sangat-sangat sedikit. Dalam artian begini, bukan sedikit karena konsentrasinya, tetapi unsur-unsur ini, unsur-unsur tanah jarang itu sangat sulit untuk kemudian membentuk satu deposit yang viable atau yang visible untuk kemudian diekstraksi. Jadi tidak seperti emas, kemudian tidak seperti perak, kemudian tembaga yang kita tahu di Indonesia cukup banyak penyebarannya. Tetapi kalau unsur logam-logam tanah jarang atau kenapa
sampai unsur tanah jarang itu sering disebut sebagai logam tanah jarang karena memang mereka rata-rata itu bersifat metal, bersifat logam. Sebenarnya keterdapatan mereka ya itu tidak jarang-jarang amat begitu. Tetapi keterdapatan atau konsentrasi untuk kemudian dapat diekstraksi dengan ekonomis itu yang sangat jarang ditemukan. Nah, hal tersebut yang kemudian membuat unsur-unsur ini itu disebut sebagai unsur tanah jarang. Ya, nomor atom 21 bentuknya seperti ini ya. Kalau saudara lihat ini diperbesar. Tahun 2010 itu dimulai kebutuhan akan energi itu semakin besar. Kemudian di sisi lain ada juga tuntutan yang cukup cukup tinggi untuk kemudian penggunaan energi itu harus memperhatikan lingkungan. Nah, sehingga banyak ditemukan kemajuan-kemajuan teknologi dalam hal ini alat-alat elektronik ya, kemudian juga alat-alat komunikasi, kemudian alat-alat informatika dan lain sebagainya yang kemudian dibuat dengan menggunakan konsep green energy. Konsekuensi dari kebijakan tersebut tentu saja banyak memerlukan unsur-unsur ya, unsur-unsur yang kemudian banyak dikatakan sebagai critical metal. Apa yang dimaksud dengan critical metal? Critical metal itu adalah unsur-unsur yang banyak dibutuhkan oleh dunia industri, terutama industri-industri maju. Tetapi di saat yang sama, keberadaannya di alam itu sangat sangat sulit atau sangat jarang untuk kemudian ditemukan. Nah, termasuk di dalamnya adalah logam tanah jarang atau yang disebut dengan unsur tanah jarang. Akibat dari tingginya permintaan, tetapi supply-nya yang masih sangat rendah, sehingga harga daripada critical metal termasuk di dalamnya adalah scandium sebagai salah satu logam tanah jarang itu sangat-sangat tinggi. Jadi saudara-saudara bisa dilihat walaupun ini data sebenarnya tahun 2014 sudah ada fluktuasi, tetapi paling tidak ini adalah cerminan untuk unsur scandium sendiri. Kalau dilihat scandium oxide yang notabene 99% kemurnian itu dihargai sampai dengan 5.000 US dollar per kilogram. Nah, jadi memang sangat-sangat tinggi sekali. Ya. Nah, kalau dilihat sementara unsur scandium, kalau kita melihat konsentrasi scandium di bagian atas permukaan atau di bagian atas kerak bumi itu hanya 14 ppm, ya. Kemudian di middle crust itu 19 ppm dan kemudian di kerak bagian bawah itu 31 ppm. This is very small, ya. Ini sangat-sangat kecil sebenarnya. Dan kemudian kalau kita lihat ini adalah urutan daripada logam tanah jarang. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa scandium dan yttrium walaupun dia bukan golongan lantanida, tetapi karena sifat dan karakteristiknya itu sama ya dengan unsur lantanida, scandium dan yttrium juga digolongkan ke dalam yang disebut dengan unsur tanah jarang. Unsur tanah jarang itu juga dibagi menjadi dua ya. Barangkali mungkin saudara-saudara sudah dapatkan di kuliah. Ini kuliah saya juga sebenarnya di geologi ekonomi. Ada yang disebut dengan unsur tanah jarang ringan atau yang disebut dengan light REE, ada yang disebut dengan unsur tanah jarang berat atau yang disebut dengan heavy REE. Ini sangat mudah sebenarnya pembagiannya. Saudara tinggal melihat nomor atom. Di bawah nomor atom 63 itu disebut dengan unsur tanah jarang ringan, sementara 64 sampai dengan 71 itu disebut dengan unsur tanah jarang yang berat. Nah, komposisi unsur tanah jarang ringan dan berat itu didominasi oleh unsur tanah jarang ringan, ya. Sementara untuk unsur tanah jarang yang berat atau heavy rare earth element itu juga relatif sangat-sangat kecil. Nah, tingkat rata-rata, ya, kalau kita gabungkan antara REE digabungkan dengan yttrium, ya, itu konsentrasi rata-ratanya itu cuma hanya 169 ppm, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga memang kebutuhan ya akan logam tanah jarang ya itu menjadi sangat-sangat signifikan dan sangat-sangat vital untuk memenuhi kebutuhan
kebutuhan teknologi ya atau kebutuhan katakanlah mungkin alat-alat komunikasi seperti HP, kemudian eh, beberapa beberapa listrik ya, mobile listrik ya, kemudian kendaraan-kendaraan yang canggih yang notabene hemat energi, itu semua membutuhkan unsur-unsur tanah jarang sebagai salah satu bahan penting ya eh, di dalam industri-industri tersebut. Saya kembali ke skandium. Jadi skandium sendiri itu ditemukan di Skandinavia. Ya, kemudian sampai tahun 1960 kita belum bisa memproduksi skandium. Kemudian kalau tadi saya sudah menjelaskan juga ya bahwa dia juga merupakan salah satu bagian dari yang disebut dengan strategic metal. Namun karena keberadaannya ya, dalam konsentrasi yang signifikan yang memang sangat ekonomis untuk ditambang itu sangat-sangat jarang, nah, sehingga dia dimasukkan sebagai golongan logam tanah jarang tadi. Kemudian juga tentu saja sampai sekarang itu skandium belum ditemukan primary depositnya. Jadi sampai sekarang skandium itu hanya dihasilkan sebagai byproduct ya, byproduct dari tambang-tambang uranium, kemudian beberapa tambang-tambang di Rusia ya, menghasilkan byproduct skandium. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dunia yang semakin hari semakin meningkat, tentu saja kita memerlukan sumber-sumber lain, ya, sumber-sumber ya dari yang ada sekarang yang sifatnya masih byproduct itu sangat-sangat sulit untuk kemudian bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Ini tadi hanya sekedar gambaran umum saja ya, karakteristik fisik dan juga karakteristik kimia. Nah, salah satu yang membuat kenapa skandium ini sangat diperlukan dalam beberapa industri-industri tertentu karena skandium sendiri ya itu sangat ringan. Jadi dia sangat ringan, kemudian dia mempunyai titik lebur yang sangat tinggi sehingga sangat sangat baik untuk kemudian dijadikan sebagai campuran ya, campuran logam dalam terutama dalam industri penerbangan ya atau dalam industri pesawat terbang. Nah, ini salah satu yang kemudian membuat skandium itu banyak sekali dibutuhkan. Nanti kita akan bicarakan lagi. Tadi juga saya sudah menjelaskan bahwa kebutuhan akan skandium di dunia itu lebih banyak dipenuhi ya, oleh satu sumber yang disebut dengan byproduct ya, yang ada di Cina dan juga yang ada di Ukraina, sekarang juga ada di Rusia. Nah, sehingga sampai sekarang itu belum ada tambang ya primer yang memang khusus untuk menambang skandium. Di saat yang sama demand-nya is really really growing ya. Aerospace komponen, jadi komponen-komponen pesawat terbang, kemudian peralatan-peralatan olahraga seperti sepeda, ya, kemudian stick golf, ya. Nah, kemudian juga di sektor energi, ya, terutama di Jepang. Di Jepang sekarang sedang diproduksi massal itu apa yang disebut dengan solid oxide fuel cell. Solid oxide fuel cell ini adalah semacam pembangkit listrik yang kemudian menggunakan fuel cell yang kemudian nanti akan digunakan oleh masyarakat Jepang, sehingga masyarakat Jepang itu tidak akan di masa yang akan datang mereka ketergantungannya dengan PLN Jepang itu akan sangat rendah karena masing-masing rumah ketika mereka sudah membeli solid oxide fuel cell ini maka rumah tersebut akan bisa mengenerate listrik. Kalau saya ingin berikan contoh di Indonesia ini sebenarnya sama dengan genset ya. Jadi genset di Indonesia tetapi solid oxide fuel cell ini tidak menggunakan bahan bakaran minyak. Jadi tidak menggunakan bensin, tetapi dia menggunakan satu teknologi ya yang kemudian di dalamnya itu ada yang disebut dengan converter ya. Nah, di converter itu membutuhkan skandium ya untuk kemudian merubah energi listrik menjadi energi. Kemudian juga skandium itu sangat dibutuhkan dalam industri
industri lampu, ya, terutama industri laser. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat memang harganya itu sangat-sangat fantastis. Untuk 1 kilogramnya itu dihargai sekitar 5.000 US dollar. Jadi kalau kita konversi ke dalam mata uang rupiah, ya barangkali mungkin bisa sekitar 80-an sampai 90-an juta ya. Nah, kemudian global scandium consumption itu diperkirakan kita membutuhkan sekitar 10 sampai 15 ton per tahun. Nah, sementara khusus untuk scandium sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini tentu saja masih sangat-sangat sulit. Nah, ini adalah beberapa produk-produk ya di mana membutuhkan scandium sebagai salah satu komponen utamanya mereka. Kita lihat untuk sepeda karena scandium ini sifatnya mempunyai densitas ya yang sangat kemudian dia mempunyai kekerasan yang sangat tinggi, di saat yang sama dia juga mempunyai titik lebur yang sangat tinggi, kemudian dia juga sangat ringan ya. Nah, sehingga dia sangat dibutuhkan bukan hanya di dalam industri sepeda tapi juga di dalam industri pesawat terbang ya. Nah, ini yang saya katakan tadi sebagai solid oxide fuel cell. Jadi ini ada semacam devices ya yang kemudian nanti akan dijual ya atau kepemilikannya bisa publik di Jepang. Nah, ini adalah electrolyte-nya. Jadi di dalam SOFC ini itu ada electrolyte di mana electrolyte inilah yang kemudian nanti akan menghasilkan energi listrik ya. Electrolyte ini itu tadinya itu dibuat dari yttria stabilized zirconia. Nah, tetapi dengan scandium ya dia nanti akan lebih efektivitasnya akan lebih tinggi dan juga efisiensinya juga akan lebih tinggi sehingga dia nanti akan hemat energi tetapi di saat yang sama dia juga bisa mengenerate katakanlah mungkin listrik yang lebih besar lagi begitu. Nah, tapi sekarang untuk dalam konteks sekarang scandium itu banyak sekali dibutuhkan di aerospace ya sebagai industri pesawat terbang dan juga yang tadi saya katakan sebagai scandium stabilized zirconium pada solid oxide fuel cell atau SOFC. Di beberapa negara, terutama di negara Eropa, ya, ini saya dapat beberapa kabar bahwa sekarang banyak sekali universitas-universitas di Eropa, kemudian di Amerika itu juga sedang mempelajari, ya, sedang mempelajari bagaimana scandium, ya, kemudian juga sedang mencari sumber-sumber baru ya dari scandium ini ya supaya apa supaya ujung-ujungnya adalah bagaimana mereka memenuhi kebutuhan energi atau kebutuhan akan scandium ini untuk mensupport ya kebijakan energi yang ada di negara masing-masing. Kenapa? Karena memang semakin ke depannya itu trennya itu akan semakin kebutuhan akan scandium ini akan semakin tinggi. Ini ada proyeksi market value sampai dengan tahun 2025 di sini. Ya. Kalau untuk dua industri aircraft ya dan juga SOFC market itu bisa mencapai 300 ton ya sampai dengan tahun 2025. Ya. Jadi memang very promising, ya, sangat-sangat menjanjikan ke depannya seperti ini. Nah, sehingga diharapkan beberapa sumber-sumber baru. Jadi tidak hanya sebagai produk by produk, tapi kalau syukur-syukur kita bisa menemukan sumber-sumber scandium yang baru untuk kemudian bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang semakin hari semakin membesar. Kemudian ini scandium oxide price-nya ya ini data 2013 saya belum mendapatkan data terbarunya lagi tetapi saya mendengar relatif stabil di angka 5.000 sampai dengan 4.000 US dollar ya. Nah, dari motivasi itulah ya. Jadi tadi saya bercerita itu kemudian saya jadikan sebagai motivasi ya untuk mempelajari. Ini adalah salah
satu hasil penelitian yang melatar belakangi saya untuk kemudian bergerak atau untuk kemudian melakukan penelitian tentang sumber-sumber skandium. Ini adalah komposisi-komposisi batuan ya, yang kemudian diplot ya, komposisi SiO2, kemudian komposisi skandium. Kalau saudara-saudara lihat di sini, mayoritas skandium itu akan mempunyai konsentrasi yang sangat rendah ya, ketika batuan-batuan, terutama batuan beku, itu mempunyai silika tinggi. Apa artinya? Artinya skandium itu tidak akan banyak dikandung atau tidak banyak terdapat pada batuan-batuan yang sifatnya asam. Ya, kita tahu ketika di atas 70 ini kan sifatnya granitik, magma sifatnya granitik. Jadi kalau dilihat memang skandium itu sangat sangat rendah konsentrasinya di pada batuan-batuan yang sifatnya granitik. Tetapi skandium itu akan sangat tinggi pada batuan-batuan yang uh, mempunyai silika yang di bawah 50. Nah, tapi harus diingat, ternyata untuk silika yang di bawah 50, skandium juga itu sangat rendah pada batuan-batuan dunit. Nah, namun skandium sendiri itu akan sangat tinggi pada batuan-batuan yang katakanlah mungkin basal, ya, kemudian hornblended, ya, kemudian juga ada beberapa di gabbro. Nah, ini menarik, ya. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ultramafic rock, ya, atau batuan-batuan ultramafic itu kecenderungannya mengandung skandium yang lebih tinggi daripada batuan-batuan yang sifatnya acid atau intermediate. Nah, jadi itu motivasi awal pertama. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi dari data yang ada, kita lihat bahwa ternyata pyroxenite ya dan hornblended ya itu lebih tinggi skandiumnya, tetapi dunit ya itu lebih rendah. Nah, dari sini kemudian saya mengembangkan satu penelitian. Kemudian ini juga ada beberapa referensi-referensi yang saya dapatkan ya, dengan tim saya tadi dari Jepang ya. Nah, kita mempelajari juga apa yang disebut dengan partition coefficient. Apa itu partition coefficient? Partition coefficient itu adalah bagaimana satu sifat satu unsur ya untuk kemudian bisa berada dalam satu mineral. Itu 0,14 sampai 0,22 dari Lyman and Sager 1977. Nah, sementara untuk ortopiroksin dan klinoperoksin itu cukup tinggi, ya cukup tinggi kalau kita lihat. Untuk klinoperoksin itu bahkan sampai 2,5 sampai 3,5. Untuk amfibol 2,18 ya. Nah, sehingga memang dari sini kita mendapatkan kesimpulan lagi. Kita mendapatkan kesimpulan bahwa memang skandium itu tidak kompatibel dengan olivin. Ya. Artinya dia tidak akan banyak terdapat pada olivin. Nah, itu berbeda dengan nikel. Nikel dan kobalt itu biasanya karena partition coefficient-nya itu tinggi di olivin, sehingga nikel dan kobalt itu akan sangat banyak dijumpai pada batuan-batuan yang banyak mengandung olivin. Nah, sementara kalau untuk skandium, ya itu kebalikannya. Dia nanti akan sangat-sangat rendah kalau misalnya satu batuan-batuan itu banyak mengandung olivin. Itulah yang kemudian menjawab ini tadi. Ya, kenapa di dunit skandium itu sangat rendah? Karena partition coefficient dari skandium itu sangat rendah di olivin. Sementara kita tahu bahwa dunit ya itu adalah batuan-batuan ultramafic rock yang mengandung olivin sampai dengan 90%. Nah, inilah kemudian yang kemudian menjadikan penelitian skandium itu akan sangat menarik ya. Kenapa? Karena tentu saja kalau kita berbicara di Indonesia itu banyak sekali nikel ya. Tambang-tambang nikel yang sifatnya latrit ya, karena kita tahu tambang nikel itu ada dua secara umum. Yang pertama disebut dengan nikel sulfida, itu adalah nikel yang jenis depositnya itu sifatnya magmatik ya. Yang kedua adalah nikel laterite. Nah, di Indonesia itu pada umumnya adalah nikel laterite. Nah, pada nikel laterite ya tentu saja mereka menginginkan tambang-tambang itu menginginkan dunit ya, karena dunit itu banyak mengandung olivin dan nikel dan kobalt ya atau nikel itu banyak dikandung oleh olivin. Nah, sehingga asumsinya adalah bahwa nikel laterite yang mempunyai low grade ya, artinya yang olivinnya itu sedikit ya,
tapi piroksidnya yang banyak. Nah, tentu saja kita mengharapkan nikel-nikel inilah yang kemudian nanti akan banyak mengandung skandium. Nah, ini kemudian untuk scandium bearing deposit sendiri ya, dan potensi-potensi depositnya itu ya salah satunya adalah alternative nickel, kemudian ultramafic titanium, bauxite, placer, gratian, sedimentary, ya, uranium di sini, carbonatite, apatite, pegmatite. Nah, ini adalah sumber-sumber atau potensi-potensi endapan-endapan yang bisa kita harapkan skandium bisa diambil dari endapan-endapan ini. Kalau yang ada sekarang ya, skandium itu sebagai byproduct di mana di tambang titanium di Cina, kemudian juga tambang uranium dan besi di Ukraina, kemudian tambang RII, kemudian besi dan juga niobium di Cina, kemudian tambang salah satu tambang yang besar di Rusia yang disebut dengan Kuala Peninsula. Nah, tetapi produksi skandium ya itu tidak pernah dilakukan di endapan-endapan nikel laterit. Padahal di Indonesia nikel laterit itu banyak sekali. Nah, inilah yang kemudian saya mencoba untuk memulai penelitian ini. Kemudian di saat yang sama juga rekan-rekan saya di Jepang itu juga melakukan penelitian di Filipina. Di Filipina kita tahu juga bahwa di Filipina itu juga mempunyai beberapa tambang-tambang nikel laterit, dan di tahun 2014 itu mereka sudah memulai untuk kemudian merecovery, dan mereka sudah mendapatkan 10 ini percobaan ya, trial production. Mereka sudah bisa mendapatkan 10 kg skandium per month di tahun 2014. Nah, ini tahun 2015 saya melakukan penelitian di Sorwako kerjasama dengan PT Vale untuk melihat bagaimana potensi ke depannya. Kemudian nikel dan skandium sendiri di Australia sebenarnya sudah dari tahun 2010 sudah dilakukan semacam eksplorasi, dan juga hasilnya juga sama seperti yang saya dapatkan. Skandium ya itu sejalan dengan kalau kita lihat di sini daerah-daerah di mana scandium rich zone ya itu mencapai lebih besar daripada 100 ppm ya. Di situ biasanya daerah-daerah dengan kandungan Fe yang sangat tinggi. Ya. Ini kalau kita lihat di Indonesia ada yang disebut dengan Sulawesi Ophiolite (ESO). Nah, ini di Sulawesi, kemudian di Halmahera, semakin ke arah timur juga semakin banyak. Ini merupakan potensi besar sebenarnya, tetapi belum ada yang pernah dimulai. Saya langsung saja, ini Sorwako. Nah, ini kalau adik-adik atau saudara-saudara sering ke tambang nikel yang ada di Sulawesi, di Halmahera, ini salah satu profil ya, yang sangat khas dari laterite profile. Jadi ada yang disebut dengan bedrock, ya, kemudian di atasnya ada yang disebut dengan saprolite zone, di mana ore ya atau biji nikel itu diekstrak. Kemudian di atasnya ada lapisan disebut dengan limonite, ya, ini banyak sekali mengandung besi. Kemudian di atasnya ada yang disebut dengan overburden zone. Jadi jangan membayangkan kalau profil laterite itu seperti kue lapis yang rata, ya. Jadi ada juga yang rata, tetapi juga tidak menutup kemungkinan ada yang bentuknya seperti ini. Jadi jangan bingung kalau di lapangan nanti. Nah, tentu saja ini semua itu dihasilkan dari campuran beberapa proses atau kombinasi beberapa proses-proses geologi. Di dalamnya ada proses struktur geologi, ya, kemudian di dalamnya juga ada proses pelapukan, kemudian di dalamnya juga tentu saja ada proses bagaimana air tanah ya bekerja. Ini adalah formasi nikel laterit. Nanti mungkin saya lihat pembicara kedua itu akan lebih banyak membahas tentang nikel laterit ya. Tapi secara umum saja ya bahwa nikel laterit biasanya dia nanti akan membentuk sebuah profil ya. Nah, ini penelitian yang saya lakukan ya. Saya mencoba untuk kemudian mengambil beberapa sampel ya dari di PT Vale. Itu ada yang disebut dengan East Block, ada yang disebut dengan West Block, ada yang disebut dengan PTA. Kemudian sampelnya ini kita ambil, kemudian kita lakukan pengamatan petrografi, ya. Di sini ada autopyroxene, ya, kita lihat olivin, ya. Kita lihat di sini sudah mengalami proses serpentinisasi, di mana mineral-mineral olivin dan autopyroxene, ya, itu sudah mengalami serpentinisasi menjadi mineral-mineral serpentinite. Di East Block sendiri itu jenis batuannya adalah peridotit yang dicirikan oleh, sementara di West Block ya ini didominasi oleh olivin sehingga jenis batuannya itu lebih ke arah dunit.
kita membandingkan juga antara komposisi skandium pada peridotit, kemudian pada dunit, dan juga pada serpentinite. Adapun juga metode yang dilakukan itu dengan metode XRF. Jadi XRF ini kita mendapatkan major element ya dari batuan. Kemudian XRG ini untuk melihat kandungan-kandungan mineral lempung ya, kemudian juga mineral-mineral lainnya dalam kondisi bubuk. Kemudian untuk melihat mineral chemistry atau kimia mineral kita menggunakan electron probe microanalyzer ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan laser Raman spektroskopi untuk mengkarakterisasi jenis-jenis mineral-mineral pembawa skandium. Kemudian untuk mengetahui konsentrasi skandium sendiri kita menggunakan laser ablation inductive coupled plasma mass spectrometer ya. Nah, ini untuk melihat beberapa konsentrasi skandium yang ada pada batuan. Ya, ini konsep kerjanya. Barangkali langsung hasilnya saja bahwa ini sampel dari PTA yang notabene dia sifatnya Habsburgit tetapi sudah mengalami proses serpentinisasi. Nah, di sini kalau kita lihat di bawah ini adalah profil laterite, ini adalah bedrock, ini yang disebut dengan hard saprolite, ini soft saprolite, yellow limonite, dan red limonite. Nah, di sini kita lihat kandungan skandium ya itu kemudian semakin naik ya pada daerah-daerah yang sifatnya atau daerah-daerah limonit yang banyak mengandung Fe. Ya. Kemudian kalau kita lihat ini salah satu sampel juga dari PTA juga sama, relatif sama. Jadi skandium itu menunjukkan semakin dia menuju ke atas atau ke atas lapisan limonit, maka unsur-unsur skandium itu akan semakin tinggi. Ini dari isblok tadi yang peridotit yang banyak mengandung piroksin. Ya, kalau kita lihat skandium juga mempunyai pola yang sama. Ya, jadi skandium tidak mengalami proses pengayaan pada bedrock tentu saja. Ya, kemudian pada soft saprolite tetapi pada yellow limonite dan juga pada red limonite unsur skandium itu semakin terkaya. Sama seperti itu, polanya juga sama. Ini juga semua sama. Jadi kalau membentuk satu pola di mana di bedrock dia nanti akan terkayakan di saprolite, tapi dia nanti akan mengalami penggandaan ketika kita mengambil sampel di limonite. Apakah itu di red limonite ataukah juga di yellow limonite. Ini penelitian saya yang kerjasama dengan Hokkaido University. Ini adalah mahasiswa S3 yang saya bimbing di Hokkaido University. Ini mengambil sampel di daerah Konde, kemudian di Watu Labu, ya, kemudian di PTA, kemudian di Wilson. Ini semua di Konde ini di Sorowako, kemudian di Watu Labu, kemudian Wilson ini di sama-sama semua di daerah Sorowako dan juga ada di daerah Sulawesi Tenggara. Nah, kalau kita lihat ya, ini profil dari laterite yang ada. Nah, untuk di Watu Labu sendiri kita juga bisa mendapatkan informasi bahwa memang untuk skandiumnya ya kita lihat di sini ini skandium juga terkayakan di yellow limonite ya, sementara di bedrock itu sangat rendah sekali. Ya. Sama juga di Konde juga modelnya seperti itu, semua mempunyai tren seperti itu. Jadi ini membuktikan bahwa memang di Indonesia atau terutama di endapan-endapan laterite yang ada di Indonesia, di Sulawesi ya. Kemudian saya juga lagi membimbing beberapa mahasiswa S2 dan S3 di Halmahera. Itu ternyata terbukti bahwa skandium itu juga terkayakan di yellow limonite dan di red limonite ya. Nah, apa yang kesimpulan awal yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa skandium itu terkayakan pada proses laterisasi dan kemudian skandium itu terkonsentrasi pada lapisan-lapisan limonit ya. Jadi kalau kita lihat di sini pada lapisan limonit skandium itu mempunyai konsentrasi yang sangat tinggi ya. Kalau misalnya pada bedrocknya itu hanya sekitar 20 ppm, 30 ppm, tetapi di limonit itu bisa naik sampai dengan sekitar 3 sampai dengan 4 kali lipat seperti begitu. Nah, konklusinya adalah bahwa setelah saya melakukan itu tadi karakterisasi terutama di mineraloginya,
ternyata mineral-mineral pembawa daripada skandium itu salah satunya adalah goethite. Inilah yang kemudian menyebabkan karena goethite ini merupakan salah satu mineral utama dari limonit ya. Nah, sehingga pada profil laterit terutama pada lapisan limonit itu terjadi pengkayaan dari unsur-unsur skandium. Nah, bagaimana caranya skandium sampai kemudian terkayakan? Nah, skandium kita tahu dia mempunyai muatan 3+, ya. Dia kemudian mengganti Fe3+ yang terkandung pada goethite. Nah, Fe3+ ini ya yang terkandung pada goethite itu terletak pada biji-biji limonit yang ada di profil laterite. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa skandium itu sangat-sangat rendah ya di spinel. Spinel ini adalah kromit ya. Kemudian juga residual silika yang lainnya. Nah, sehingga bisa kita ini merupakan salah satu hal yang sangat menarik untuk kemudian dijadikan salah satu alternatif ya untuk sumber skandium. Kenapa? Karena kita tahu bahwa penyebaran nikel laterit ya, tambang-tambang nikel laterit di Indonesia cukup luas. Kita merupakan salah satu penghasil nikel dari laterite yang terbesar di dunia. Sehingga kalau misalnya kita bisa mengeksploitasi atau bisa mengambil skandium ya, tidak hanya nikel dan kobalt ya, tentu saja ini akan sangat-sangat menguntungkan ya, dengan catatan bahwa tata kelola aturan-aturan dari skandium ini dibuat sedemikian rupa sehingga akan banyak menghasilkan keuntungan bagi negara. Untuk proyek saya selanjutnya ya kita masih melakukan penelitian ya untuk mengkarakterisasi lebih detail lagi skandium, kandungan skandium di mineral-mineral piroksin dan olivin yang kita akan menggunakan pendekatan dengan metode laser ablation ya yang kita harapkan akan sangat-sangat detail. Ya, barangkali sekian penyampaian dari saya, sharing dari saya. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, barangkali mungkin silakan ditanyakan. Dan kalau misalnya waktu yang tidak memungkinkan, ya, karena juga di Indonesia Timur ini lebih duluan berbuka puasa nanti. Di lain waktu saya akan sangat senang hati kalau misalnya saya punya waktu, saya akan tetap sharing dengan saudara-saudara di Universitas Pertamina. Saya sudahi sampai slide yang tadi terakhir. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi Maulana atas materi yang telah disampaikan. Mungkin untuk kepada para peserta yang jika ingin menanyakan suatu pertanyaan kepada Bapak Adi Maulana, dipersilahkan untuk menyampaikan melalui kolom chat dan akan dijawab saat sesi tanya jawab. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Jeffrey Halim. Kepada Bapak Jeffrey Halim, dipersilahkan. Halo, kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Oke, baik. Sebentar saya share screen dulu ya. Slide-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Saya buka video ya. Terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Baik, ya silakan. Selamat sore. Sekarang saya diminta kepada teman-teman GIOS dari SMIAGI UP. Selamat sore juga pada Pak Adi Maulana. Saya banyak mendengar Bapak. Kebetulan teman kerja saya juga mantan anak bimbingan Bapak. Dan saya juga sempat kenal juga sama Prof. Masayuki Sakahabara di Jepang pas saya di Kyoto, dan saya ya sering mendengar Bapak. Tadi Pak Adi banyak menjelaskan tentang apa pertambahan nikel juga, dan juga terutama pada skandium. Dan untuk sekarang ini saya ingin menjelaskan juga sharing juga, karena saya juga baru mulai pada perusahaan nikel ini beberapa bulan yang lalu, dan saya ingin sharing juga tentang masalah nikel processing dan juga masalah cara pemurniannya. PPT-nya
Oke. Jadi untuk sekilas saja, saya kebetulan saya baru masuk ke perusahaan smelting nikel ini beberapa saat yang lalu. Sebelumnya saya bekerja di perusahaan geothermal. Tapi saat saya masuk ke perusahaan nikel ini, apa yang saya pelajari pertama itu adalah tentang peraturannya dan juga tentang masalah smeltingnya. Jadi saya banyak belajar dan saya ingin share juga kepada kalian apa sih yang dikerjakan di smelter itu. Bagaimana biji nikel ini masuk ke smelter dan membuahkan sebuah produk. Pada presentasi kali ini saya punya 18 slide. Saya ingin outline-nya dalam 4 saja. Pertama saya ingin menjelaskan tentang fakta-fakta tentang nikel di Indonesia, kondisinya bagaimana, dan juga apa yang bisa kita lakukan dari sana. Kemudian saya lanjutkan dengan bagaimana teknologi apa saja untuk mengolah dan juga memurnikan nikel. Dan terutamanya saya ingin menjelaskan tentang teknologi HPAL atau High Pressure Acid Leaching, suatu teknologi dari teknik hidrometalurgi yang kita terapkan untuk pemurnian di nikel. Dan yang terakhir pastinya hilirisasi. Bagaimana nikel ini menjadi suatu produk yang jadi. Pertama saya ingin menjelaskan dulu tentang bagaimana kondisi nikel di Indonesia ini. Tapi sebelumnya kita lihat yang lebih global. Secara global, komoditas nikel ini banyak sekali cadangannya, hampir mencapai 80 juta ton. Dan setiap tahunnya, pertambahan nikel di seluruh dunia bisa mencapai 2,2 juta ton untuk per tahunnya. Dapat dilihat kalau di peta ini, Indonesia memiliki cadangan nikel yang terbesar berdasarkan USGS tahun 2020, dan juga memiliki produksi tahunan yang cukup besar, yaitu 760.000 ton. Dan cadangannya ini, selain Indonesia, banyak juga dimiliki oleh Australia, kemudian dilanjutkan oleh Brasil, dan lainnya. Sedangkan untuk produksinya, selain Indonesia, bisa diikuti juga oleh Filipina, dan kemudian juga oleh Rusia, dan juga China. Di sini kita bisa lihat kalau Indonesia banyak sekali cadangannya, dan ini menjadi nilai jual bagi Indonesia untuk menjadi pusat pasar penikelan secara global. Dan kenapa di negara-negara maju seperti China, USA, ini memiliki kadar rendah karena mungkin kondisi geologinya, tapi mereka memiliki teknologi. Mereka memiliki teknologi di mana yang bisa kita pakai untuk memproses nikel menjadi bahan yang jadi. Itu kenapa Indonesia sekarang menjadi pusat bagi negara-negara berinvestasi ke Indonesia untuk melakukan produksi atau hilirisasi nikel. Nah, sekarang kita lihat lebih dekat ke Indonesia. Nikel ini, nikel dan kobalt terutama, komoditasnya banyak sekali terletak di bagian timur dari Indonesia. Dan terutama pada Pulau Sulawesi, khususnya untuk Sulawesi Tenggara, Tengah, dan Selatan, kemudian di Maluku Utara, Maluku, dan di Pulau Raja Ampat di Papua. Sebelum itu mungkin saya ingin kasih tahu kalau nikel itu komoditasnya sangat banyak dan menempatkan ranking 5 dari logam-logam yang ada di Indonesia. Ya pasti pertamanya dimiliki oleh bauksit, itu hampir banyak sekali. Kemudian diikuti oleh besi, emas, perak, dan kemudian nikel. Dan di bawahnya ada tembaga dan kobalt. Secara di Indonesia sendiri cadangannya hampir mencapai 14 juta ton. Dan sumber daya itu mencapai 690 juta ton. Kalau kita lihat ini di sini petanya, Pulau Sulawesi ini, nikel banyak sekali terletaknya di Pulau Sulawesi bagian selatan. Di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Selatan ini, dia memiliki 3 iup. Di Sulawesi Tenggara, 85 iup, dan memiliki kawasan industri Morowali, tempat saya sekarang ini. Dan yang kemudian di Sulawesi Tenggara, memiliki sampai 154 iup, dan 1 kontrak karya. Kita lihat sebelah kanannya lagi, di sini daerah Maluku, dia memiliki 44 iup dan juga 1 kawasan industri Weda atau Weda Bay. Dan di Provinsi Maluku ada 2 iup. Dan di sebelah kanannya, timurnya lagi Papua Barat ada 3 iup, 1 kontrak karya, dan di Papua ada 1 iup dan 1 kontrak karya. Dan di Papua ini banyak sekali cadangan di daerah Pulau Raja Ampat. Di sini tuh sebenarnya bisa menjadi potensi bagi kita untuk ekspor dan juga menggali nikelnya untuk diekonomikan. Gitu. Nah,
Tadi saya ngomong IUP dan juga smelter. Jadi sebenarnya perusahaan apa saja yang bermain di pertambangan dan juga smelter nikel. Di sebelah kiri ini adalah IUP operasi produksi dan juga kontrak karya untuk pemasok smelter yang beroperasi. Ini contoh IUP-nya ada PT Antam yang terletak di Konawe Selatan, di Sulawesi Tenggara, ada Aneka Tambang Haltim di Halmahera Timur, kemudian Fajar Bakti Lintas Nusantara, Bintang 8 Mineral, Bintang 8 Energi. Ini di Morowali, tempat saya sekarang ini, ada PT GB Sintara Nikel, Trimega Bangun Persada, Dani Permai Sentosa, ini di Halmahera, Mulia Pan Fisik Resource di Morowali Utara, Itamara Nusantara, Morowali juga, Waniyatara Persada di Halmahera Selatan, dan PT Vali Indonesia. Ini kontrak karya kalau nggak salah, di Morowali, Pulau Utara, Polaka Utara. Nah, IUP operasi produksi ini, biji nikelnya itu dibawa ke smelter. Nah, dapat lihat di diagram sebelah kanan ini. Ini sebenarnya adalah diagram histogram yang menunjukkan cost dari produksi biji nikel dari setiap perusahaan. Di sebelah kanan bawah, ini yang saya kotakkan, ini adalah perusahaan-perusahaan smelter nikel yang ada di Indonesia. Ada juga Virtu Dragon, Harita, Singsan Indonesia, PT Aneka di Pomala, Indovero, Metalindo, PT Valoy di Sorowako, dan juga PNI Halmahera. Nah, di sini ada kotak menunjukkan bahwa biaya smelter Indonesia itu rendah. Kenapa? Biaya smelter itu rendah karena beberapa kondisi antara pertambangan dan juga smelter itu mungkin jaraknya dekat, sehingga biaya untuk yang dikeluarkan untuk operasionalnya itu lebih rendah. Contohnya itu satunya. Nah, sekarang saya ingin coba jelaskan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Peraturan apa aja sih yang berlaku untuk perusahaan pertambangan dan juga smelter di Indonesia ini. Nah, saya ingin menceritakan secara kronologis dari mulainya sampai sekarang ini. Jadi sebenarnya nikel ini sudah banyak sekali di-boomingkan dari dulu sampai ke tahun 2009 ini. 2009 ini dan sebelumnya Indonesia sadar bahwa nikel bisa menjadi komoditas utama di pasar Indonesia. Dan banyak sekali negara-negara lain yang juga mau masuk berinvestasi di Indonesia untuk mengambil nikelnya dan juga memproses nikelnya menjadi suatu produk. Nah, maka dibuatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Nah, itu mengenai larangan ekspor mineral mentah. Salah satunya adalah nikel. Kenapa? Ya karena pemerintah ingin mencegah nikelnya, belum mencegah juga sih, atau ingin megang nikelnya yang berada di Indonesia ini agar diproduksi menjadi barang jadi dan itu menjadi suatu meningkatkan ekonomi di Indonesia. Nah, larangan ekspor ini sebenarnya hanya buat ancang-ancang memberi waktu 5 tahun untuk pertambangan nikel di Indonesia untuk membangun smelternya. Untuk pemegang IUP-nya, IUPK, itu harus bisa mengolah dan memurnikan hasil tambang itu dalam negeri. Itu kenapa smelternya itu harus dibuat terlebih dahulu. Nah, dan kemudian masuk ke tahun 2014, sebelum itu banyak sekali perusahaan yang mungkin belum punya investor dan juga belum sempat membangun smelternya, maka diterbitkan, karena itu perusahaan tersebut mencoba untuk melobi pemerintah kita. Dan hasil lobiannya ada dua peraturan ini, PP nomor 1 tahun 2014 dan Permen SDM nomor 1 tahun 2014, di mana pemerintah intinya memberikan kelonggaran. Mineral mentah dapat diekspor ke luar negeri, tapi dengan jumlah tertentu. Ketentuannya itu bagi perusahaan yang sudah memulai membuat smelternya biasanya, informasinya. Dan juga nikel yang diekspor pun itu diberi pajak secara progresif, biaya pajaknya itu. Dan itu diberi waktu 3 tahun. Dan sampai ke 2017, mencapai 2017 ini, pemerintah masih memberi kelonggaran, toleransinya masih oke. Di mana keluarlah peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017 mengenai relaksasi ekspor biji nikel lagi. Dan ketentuan bagi perusahaan yang sudah mulai memiliki smelter pada tahun 2022. Tapi seiring berjalannya waktu, hampir mencapai tahun 2020, mulai muncul nih Permen SDM nomor 11 tahun 2019. Itu mulai
ada perubahan peraturan di mana ekspor biji nikel itu sudah dilarang, dan itu dimulai 1 Januari tahun 2020. Nah, menurut saya ini cukup baik juga, karena dengan adanya peraturan yang strict ini, mulai pemegang IUP dan IUPK dan juga perusahaan nikel Indonesia mulai fokus untuk membuat proses hilirisasi dari biji nikel menjadi bahan jadinya. Smelternya mulai dibangun, dan juga upaya untuk membangun industri yang intinya untuk membuat produk jadi ya dari nikel ini mulai digembar-gembor. Nah, jadi beginilah sampai saat ini. Kita melihat lagi untuk peraturan yang berlaku untuk kedepannya. Sekarang ini saya ingin fokus coba pada intinya yang saya ingin presentasikan, yaitu teknologi dan pengolahan permurnian nikel. Kalian pasti bingung, saya geologis bisa tiba-tiba ngomongin tentang teknologi smeltering. Tapi ini menarik, saya bisa jelaskan, saya coba jelaskan dan juga share sedikit apa yang saya ketahui. Seperti yang tadi Pak Adi Maulana sempat ceritakan bahwa biji dari nikel ini datang dari 2 jenis. Ada biji sulfida dan biji latrit. Kalau biji sulfida berdasarkan referensinya 40% dari seluruh dunia, sedangkan kalau biji latrit itu 60%. Ini saya bisa kasih contoh. Ini adalah biji yang latrit, saya juga pegang batunya sekarang. Ini biji batu dasarnya yang bisa mengeluarkan yang ada biji nikelnya. Ini yang hijau-hijau ini adalah ganierit, dan juga mineral-mineral yang ini itu membawa kandungan nikelnya. Sedangkan kalau untuk biji sulfida, biji nikel yang ada di sulfida itu kalau saya tak salah bisa dikoreksi. Ini datangnya itu dari hasil intrusi biasanya. Dari hasil intrusi yang membawa kandungan nikel dari bawah dan juga menjadi terendapkan atau terdeposit di bagian permukaan, dan itu bisa menjadi biji ekonomis bagi kita. Nah, tadi sudah sempat dijelaskan bahwa biji latrit ini umumnya dibagi menjadi 2, bukan biji latrit, tapi propilatrit. Ada limonit dan juga ada saprolit. Limonitnya yang cenderung di bagian atas, dan saprolit itu yang di bawah. Dan saprolit ini memiliki kandungan yang lebih banyak, dan juga kalau berdasarkan pengalaman saya di lapangan, banyak sekali kerikil-kerikil batu yang terkandung di dalam lapisan tersebut. Dan ini memiliki kandungan nikel yang tinggi, Mg yang tinggi, tapi Fe-nya rendah biasanya. Nah, di saprolit ini nikelnya diprosesnya bagaimana? Itu ada diagramnya. Ini ada pirometalurgi. Nah, saprolit ini bisa diproses pirometalurgi menjadi mate, nickel mate. Nickel mate itu seperti yang kiri bawah ini. Dia seperti pasir-pasir, dan kandungan nikelnya cenderung besar, banyak. Dan kemudian saprolit ini bisa, kalau diproses pirometalurgi yang lain, bisa menghasilkan ferronikel. Ini ferronikel, biasanya cenderung dalam bentuk batangan. Kandungannya 15-45%. Dan juga MPI. MPI ini bisa dibentuk campuran antara secara pirometalurgi, dan bisa menghasilkan nikel yang kandungannya 2-17%. Dan bentuknya ya seperti ini. MPI itu kependekan dari nickel pig iron ya. Nah, kemudian limonit, kalau untuk limonit itu bisa diproses secara basah atau hidrometalurgi, dan dia biasa menghasilkan MSP atau MHP. Kalau MHP itu singkatan dari mixed hydroxide precipitate, kalau MSP itu mixed sulfide precipitate. Dan dia bisa menghasilkan nickel sulfat 22%. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ini, itu by the way, MHP ini yang warna hijau ini ya, dia bentuknya pasir-pasir warna hijau. Ada kandungan nikel, ada kobalt biasanya. Nah, dan ini adalah produk setengah jadi. Produk jadinya bagaimana? Ya ini, stainless steel, alloy, baterai, dan ini pun bisa dibuat produk yang lebih jadinya lagi. Contohnya electric vehicle. Nanti saya jelaskan di akhir slide. Nah, apa sih pirometalurgi, hidrometalurgi? Mereka berdua ini adalah tipe pengolahan. Kalau pirometalurgi, dari katanya bisa tahu, dia itu menggunakan api atau menggunakan temperatur tinggi. Salah satu contohnya yaitu mungkin blast furnace. Blast furnace itu adalah teknologi yang cukup primitif untuk
menghasilkan logam nikelnya. Sedangkan kalau RKEF atau kependekannya dari Rotary Kiln Electric Furnace, nah ini yang kita sekarang banyak sekali pakai di Indonesia. Dan teknologi ini banyaklah perusahaan smelter yang memilikinya. Sekarang kita geser ke hidrometalurgi. Nah ini lebih banyak lagi, dan hidrometalurgi ini sekarang banyak sekali ingin pemerintah Indonesia memakainya untuk memproses biji nikel. Salah satu contoh teknologinya adalah heap leach, carbon process. Carbon process ini sebenarnya gabungan dari pyrometalurgi dan hidrometalurgi ya. Nah, selanjutnya ada atmospheric leaching, kemudian HPAL, high pressure acid leaching, yang perusahaan saya sekarang gunakan, dan yang terbaru adalah step temperature acid leaching, atau pendekannya adalah STAL. STAL ini baru-baru sekarang ini dimulai di test try dan masih di test lab, dan juga harapannya dan teknologi baru ini, saya dengar beritanya dia bisa dia bisa meningkatkan kadar biji nikelnya, logam nikelnya sampai 90%, dan juga bisa mengurangi limbahnya, bisa mengurangi limbah yang keluar. Nah ini kalau bisa diterapkan ini sangat bagus. Jadi saya harap teknologi itu semakin berkembang dan juga pemrosesan ini bisa semakin ekonomis. Nah, sekarang saya ingin lebih fokus ya. Jadi pyrometalurgi, hidrometalurgi itu bagaimana? Saya mulai dengan pyrometalurgi dulu. Yang paling terkenal di Indonesia tadi saya bilang adalah Rotary Kiln Electric Furnace. Ini adalah diagramnya. Diagramnya itu ada banyak proses, tapi saya akan buat lebih simpel aja, yaitu drying, mixing, roasting, dan smelting. Bagaimana prosesnya? Kalau di drying, intinya adalah biji nikel yang dibawa dari tambang, itu dimasukkan masuk ke dalam rotary dryer, ini. Dia tuh intinya dikeringkan. Dia mengeringkan nikelnya, karena nikelnya itu sebelumnya basah, dan kemudian dikeringkan. Dan setelah biji nikel yang kering ini sudah kering, dia kemudian dimix dengan beberapa komponen, contohnya reduktor, yaitu C-nya, ada unsur karbonnya. Dari sana, kemudian diumpankan ke dalam rotary kiln. Tadi di RKEF, rotary kiln adalah RK-nya. Rotary kiln itu gimana? Dia tuh kayak suatu pipa. Kalau dilihat, ini adalah satu perusahaan smelter yang terletak di Halmahera. Ini adalah rotary kiln-nya, dia tuh suatu pipa yang panjang, dan di dalamnya berlapis baja. Nah ini bijinya yang sudah kering ini dimasukkan dan juga diproses, dan itu menghasilkan menjadi kalsin. Kalsin ini adalah produk intermediate-nya yang nanti diumpankan ke dalam electric furnace. Kalau gambaran electric furnace-nya seperti yang di bawah ini, itu memiliki elektroda. Nah, elektroda ini yang memproses kalsinnya itu dan mengekstrak nikelnya agar bisa dikeluarkan dan nanti diproses lebih lanjut. Sampelnya seperti itu. Dan saya ingin sekarang fokusnya tentang teknik hidrometalurgi yang sekarang banyak sekali di umbar-umbar Indonesia. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan perusahaan saya, yaitu PT Huayou Nikel Cobalt. Perusahaan PT Huayou Nikel Cobalt ini adalah perusahaan joint venture, adalah perusahaan dari Tiongkok yang joint venture adalah 3 perusahaan. Pertama oleh Huayou Cobalt pastinya, ada grup besarnya, kemudian Tsingshan, dan kemudian CMOC. Dari ketiga perusahaan ini tuh memiliki fokus yang beda-beda. Kalau untuk Huayou, nikel dan kobaltnya. Kalau untuk Tsingshan itu untuk stainless steel-nya. Kalau untuk CMOC itu untuk molybdenum dan juga tungsten-nya. Nah, dari 3 inilah terbentuk Huayou Nikel Cobalt di Indonesia. PT HNC ini juga ingin memajukan teknik hidrometalurginya menjadi yang terbesar di dunia dan bisa memproses sebanyak ratusan ribu ton nikel dan juga ribuan ton dari kobalt. Nah, tadi itu udah pyrometalurgi, sekarang tentang hidrometalurgi. Yang kita pakai di sini adalah teknologi HPAL atau high pressure acid leaching. Ini adalah prosesnya. Saya akan jelaskan secara simpel. Jadi teknologi HPAL-nya itu di mana? Itu di sini.
Tapi sebelumnya kan kita pasti ambil dari tambangnya. Ada tambang saprolit, limonit, dan itu dimasukkan ke dalam penyaringan. Penyaringannya ini dia menyaring boulder-boulder, yaitu batu-batuan yang besar, itu di-reject. Kalau nggak perlu diproses lebih lanjut agar bisa masuk, bisa dipakai. Dan setelah disaring itu, dia masuk ke dalam scrubber. Ini adalah dalam scrubbernya, dia tuh ada proses diaglomerasi atau pencucian. Dari ore yang basah ini kemudian dicuci menjadi satu lumpur. Nah, lumpur ini perlu banyak sekali pembuangan zat-zat kotornya, contohnya adalah chromite. Nah, setelah ini masuk ke dalam ball mill. Ball mill ini intinya banyak sekali partikel-partikel yang lebih besar itu perlu dihaluskan lagi dan akan dimasukkan kembali untuk diproses selanjutnya. Nah, kalau ini kelihatan kayak baling-baling, ini ada hydrocyclone, dia tuh juga memisahkan selarinya atau lumpur tersebut dari pengotor lainnya. Nah, dari limonit selari, dia akan masuk ke preheater. Ini preheaternya. Dia tuh akan memanaskan selarinya ini dan nanti akan diumpankan ke dalam autoclave. Ini ada autoclave-nya, dia berupa pipa yang cukup besar. Ini contohnya, gambar sebelah kanan atas. Dan dia dalamnya itu ada banyak kompartemen. Apa aja yang dimasukkan ke dalam autoclave? Itu ada limonit selarinya pastinya. Ada sulfuric acid atau asamnya. Asamnya membuat apa ini? Asam ini buat mengikat nikelnya. Dan kemudian juga dimasukkan tekanan uap agar pressure-nya tinggi. Itu kenapa disebutkan high pressure acid leaching. Di sini adalah pusat inti dari teknologi HEPAL-nya. Nah, nanti itu terdapat pengaduk, agitator. Agitator ini akan memutar, mengaduk selarinya dan juga masukannya itu, dan kemudian dia akan mengalir berdasarkan elevasinya, dan nanti akan keluar. Jadi tetap menjadi lumpur yang asam dan panas. Nah, dia masuk sini, tujuannya buat apa? Untuk depressurisasi. Tekanannya dikurangi dulu sebelum lanjut. Nah, dari sini masuk ke recycle leads. Recycle leads itu dia juga mengurangi keasamannya, dan dari hasilnya itu nanti akan masuk ke perlu dinetralisir. Netralisir menggunakan apa? Menggunakan slari dari saprolit. Kan saprolit itu mengandung Mg yang cukup tinggi ya. Kalau dicampurkan ke campuran yang asam ini, dia akan menaikkan pH-nya. pH-nya jadi nggak jadi asam, tapi naik sedikit lah. Nah, nanti setelah dinetralkan, dia masuk ke dalam counter current decantation, atau CCD singkatannya. Di sini ada banyak tabung-tabungnya. Ini kalau di sebelah kanan, di fotonya ini, dia di yang bundaran-bundaran ini. Dan dia memiliki elevasi yang berbeda-beda, yang tinggi sampai ke rendah. Gunanya buat apa? Setelah dia masuk ini, dia akan dimasukkan juga wash solution atau air lah intinya. Kalau wash solution dari bawah, kalau selarinya dari atas. Nanti ini akan bercampur dan dia akan memasukkan current. Dia akan mengentalkan intinya. Presipitatnya itu akan turun dan menjadi suatu produk. Ini presipitat yang turun dan kental, dia menjadi suatu produk. Dan produk ini akan menjadi tailing. Nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Tetapi air yang masuk ini, dia kan juga menjadi kental dan kaya akan kandungan nikelnya. Inilah yang jadi nanti akan melanjut ke produk jadinya. Nah, ini naik, kemudian dia perlu di-removal lagi impurity-nya, contohnya seperti Al, aluminium, kemudian besi, dan juga lain-lain. Nah, di sini juga ada banyak pembuatan presipitatnya, seperti di sini dia akan masuk lagi ke dalam CCD dan akan diproses ulang. Tapi hasilnya dia akan juga dimasukkan lagi, contohnya magnesia, MgO. Kalau di sini perusahaan kita
mengikat nanti hasilnya itu menjadi suatu produk yang kita sebut sebagai MHP, Mixed Hydroxide Precipitate hijau ini. Nickel grade-nya bisa mencapai 34% nikel dan juga recovery-nya 77% dari totalnya. Nah, tadi precipitatnya bagaimana? Precipitatnya itu akan dibuang ke tailing, tapi sebelum itu diproses dulu. Diprosesnya bagaimana? Dia akan memasukkan pasir dari dumping, dia menetralkan, intinya pH itu dinaikkan sampai ke pH 8, 9, 10. Nah, di sana nanti baru dibuang ke tailing agar lebih aman. Tailing ini kenapa harus dibuat? Itu sebuah komitmen dari perusahaan pertambangan dan juga smelter untuk menjaga lingkungan. Karena tailing dam ini kita akan mentreatment airnya dan juga pembuangannya ini agar tidak kemana-mana. Nah, seperti itu kira-kira contohnya untuk proses smelter untuk head spal. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanya di akhir. Dan saya ingin fokus ke nantinya bagaimana setelah dari produk smelting ini ke produk jadinya. Utilisasinya bagaimana. Ini adalah diagramnya. Tadi saya sudah sempat jelaskan dari ore ke smeltingnya. Ini yang warna biru itu yang sudah ada di Indonesia dan sekarang ini sedang mau masuk ke hidrometalurgi. Nanti akan diupdate. Nah, sekarang formingnya. Formingnya bagaimana? Kadang itu nikel-nikel yang diproduksi, contohnya dari pyrometalurgi atau RKF ini, dia biasanya banyak sekali campur-campur dan menjadi stainless steel, menjadi produk stainless steel. Dan stainless steel ini nanti dipakai untuk produk-produk jadinya, yaitu yang warna oranye ini. Dari produk MHP atau MSP yang dari hidrometalurgi, ini produknya juga akan dipakai kurang lebih mirip. Tapi kalau untuk hidrometalurgi bisa nickel base alloy, battery, dan juga platingnya. Nanti di akhir-akhirnya barang apa yang kita pakai sekarang itu sebenarnya dari nikel nih. Contohnya adalah rel kereta, bisa bangunan, kapal-kapal, untuk pertahanan negara, defense, kemudian pemakaian sehari-hari kita, baterai, dan juga mungkin dari HP-HP kita. Yang lebih keren lagi, kalau di perusahaan kita ingin sekali buat yang namanya electric vehicle atau mobil listrik. Nah, dan di masa depan, apa prospeknya? Prospeknya itu ya di hilirisasinya pastinya. Bagaimana kita bisa berinovasi dan membangun industri hilir dari produk nikel dan kobalt. Dan kemudian, industri stainless steel juga bisa dikembangkan. Dari produk NPI, kita bisa membuat produk stainless steel yang tahan karat. Kemudian, industri baterai. Nah, industri baterai ini sekarang lagi diperlukan nih buat membuat EV atau electric vehicle. Dan industri baterai ini kalau keluarannya cenderung bisa membuat nikel kobalt mangan NCM, nikel kobalt aluminium NCA. Dan kemudian yang keempat adalah truk dari RKF, slag-nya, itu buangan dari smelting dari RKF ini. Dan slag-nya ini bisa untuk menjadi bahan baku dari logam Mg dan juga ferroalloy. Nah, sekarang ini sudah di akhir. Jadi sebenarnya apa nih tantangannya? Kita bisa buat banyak produk, tapi sebenarnya apa tantangannya buat kita di Indonesia? Pertama itu pastinya pembuangan tailing. Makanya tadi di diagram itu, tailing itu menjadi bagian yang penting. Kita mau buang tailing ini kemana? Tailing ini perlu ditreatment nih, dan kita perlu cari tempat. Ini challenge yang besar buat kita di Indonesia. Dan ini adalah komitmen perusahaan smelting di Indonesia agar bisa menjaga lingkungan kita ini. Dan kemudian pastinya adalah pengoptimalan dari sulfuric acid treatment. Sulfuric acid yang kita pakai ini perlu ditreatment agar tidak menjadi limbah B3 untuk masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah rencananya. Hilirisasi dari produk ini mau dibawa kemana? Dari setengah jadi ini mau jadi produk jadi. Kita mau buat nih electric vehicle, baterai. Tapi tantangan bagi kita, pemerintah Indonesia, untuk membuat produk-produk ini. Dan pastinya, apakah kita Indonesia siap, pasar kita siap untuk menghadapi hilirisasi produk nikel ini. Kira-kira begitu, ini sharing saya. Saya senang bisa sharing dengan kalian. Terima kasih. Kalau butuh pertanyaan, bisa kontak di email, linkin saya dan juga nomor saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Jeffrey Halim atas materi yang telah disampaikan.
Jadi seperti yang telah kita dengarkan dari kedua pembicara terkait materi yang disampaikan bahwa skandium dan nikel ini termasuk elemen yang menarik untuk dieksplorasi di Indonesia. Itu sendiri ada banyak sekali tambang dari nikel laterit dan pada umumnya banyak ditemukan di daerah Sulawesi. Dan untuk eksplorasi skandium itu sendiri masih belum ada tambangnya secara khusus, berbeda dengan nikel yang sudah banyak dikenal dan banyak dikembangkan. Dan skandium itu sendiri dibutuhkan dari berbagai industri seperti byproduct aerospace, terus juga ada sport equipment, dan juga di dunia energi atau electrical fuel cell. Dan telah dijelaskan juga tadi bahwa regulasi nikel di Indonesia, di mana aturan pemerintah terkait ekspor mineral mentah yang menekankan agar mineral mentah diolah terlebih dahulu agar nilai jualnya lebih tinggi, yang direalisasikan dengan pembangunan smelter oleh perusahaan nikel di Indonesia. Baik, untuk pemaparan materi dari kedua pembicara kita telah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk memberi pertanyaan melalui kolom komentar. Mungkin untuk saat ini sudah ada satu pertanyaan dari Edward, Universitas Pertamina, yang ditujukan kepada Pak Adi. Mungkin akan saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa penambangan skandium sudah dilakukan pada beberapa negara. Apabila Indonesia ingin melakukan eksplorasi pada mineral skandium, apakah ada tantangan tersendiri untuk eksplorasinya, mengingat Indonesia memiliki iklim yang tropis dan beberapa faktor lingkungan lainnya? Terima kasih, Pak. Mungkin kepada Pak Adi, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Natasha. Ya, terima kasih Edward dari Universitas Pertamina. Kalau misalnya pertanyaannya tantangan apabila kita ingin melakukan eksplorasi, sebenarnya tantangannya nggak ada. Ya. Jadi tergantung dari pemegang IUP-nya saja atau kontrak karyanya. Tadi Pak Jeffrey ya, itu sudah sangat baik sekali menjelaskan dapur ya, kalau saya bisa istilahkan itu dapurnya perusahaan nikel dan kobalt, dan itu sangat menarik sebenarnya. Jadi kalau misalnya untuk skandium eksplorasinya itu sebenarnya tantangannya nggak ada sebenarnya. Tantangannya mungkin izin karena sekarang rata-rata kan izinnya cuma nikel, kobalt, tapi saya tahu biasanya perusahaan itu selalu mengikutkan nomenklatur dan mineral-mineral ikutan lainnya. Nah, sehingga memungkinkan dan saya sepanjang kurang lebih 5 tahun itu saya sudah dihubungi oleh beberapa perusahaan-perusahaan dan mereka sangat tertarik, dan saya tahu mereka sudah melakukan eksplorasi ya kalau untuk skandium. Tapi kalau untuk eksploitasinya yang barangkali saya beberapa perusahaan sudah pernah kontak saya, mereka sangat tertarik. Cuma permasalahannya masih di teknologi, karena untuk mengekstrak skandium kita membutuhkan satu teknologi yang disebut dengan HPAL. Tadi Pak Jeffrey sudah sangat baik sekali menjelaskan perbedaan antara pyrometeorologi, kemudian hydrometeorologi, kemudian apa itu HPAL ya. Nah, sehingga memang di Indonesia sendiri yang saya tahu Antam itu saya pernah berkomunikasi, kemudian PT Vale, semua berkeinginan untuk di masa yang akan datang untuk mengekstraksi skandium, tetapi mereka masih fokus di nikel dan kobalt. Karena apa? Karena tadi menarik slide dari Pak Jeffrey ya. Kalau melihat hilirisasi dari produk nikel dan kobalt ini kan masih banyak sekali. Nah, sehingga apa? Sehingga ya saya kira mungkin skandium akan menarik kalau misalnya juga barang-barang lainnya juga atau produk-produk lainnya bisa by product juga gitu. Karena memang kalau bicara skandium sebenarnya banyak sekali perusahaan yang sudah menghubungi saya, tetapi itu portofolionya belum
menuju ke arah ke sana karena menurut saya masih banyak produk-produk lainnya yang memang masih menjanjikan di industri nikel ini, termasuk baterai ya, termasuk kemudian tadi juga sudah dijelaskan ya, produk-produk hilirisasinya itu termasuk stainless steel, kemudian termasuk juga pemanfaatan slag ya. Nah, jadi masih banyak sekali. Nah, sehingga mungkin skandium ini akan menarik, akan indah pada waktunya. Ya, mungkin katakanlah mungkin 5 tahun atau 2 tahun yang akan datang. Jadi jawabannya Edward, kalau untuk eksplorasinya, I don't think there is a very big problem. Tapi yang lebih ke arah bagaimana mungkin eksploitasinya nanti. Ya. Saya kira itu jawaban saya, Natasha. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Richa dari Universitas Pertamina. Untuk Pak Jeffrey, pertanyaannya adalah, jika tambang nikel sudah tidak diproduksi lagi, tindakan apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut? Terima kasih Pak. Mungkin Pak Jeffrey dapat menjawab. Oke, saya coba menjawab ya. Jadi kan sebenarnya estimasi dari pertambangan Indonesia ini kan bisa mencapai 10-15 tahun ke depan, minimal itu. Dan menurut saya ya nikel itu bakal bisa tetap ditransport untuk diolah di smelter di Indonesia. Tapi kalau misalnya setelah itu bagaimana? Pastinya kita akan melakukan impor dari negara lain, nanti akan diproduksi di Indonesia. Jadi kita kayak membalas lah. Dulu kan negara lain yang mengimpor, sekarang kita yang mengimpor nih. Nah, tapi setelah itu kalau nikelnya sudah habis, bagaimana? Kalau nikel sudah habis, ya pada teknisnya sih perusahaan akan tutup. Tapi sebenarnya sekarang ini kita mau mengembangkan pertambangan di bawah laut. Nah, itu bisa menjadi challenge tuh. Dan itu challenge nanti bisa dikembangkan sama teman-teman sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jeffrey atas penjelasannya. Mungkin saya lanjut lagi ya pertanyaan selanjutnya. Wah, ini dari Pak Jeffrey sendiri ya, untuk Pak Adi. Jadi pertanyaannya, kalau harga jual skandium murni bisa mencapai 5.000 US dollar per kilogram, tantangan atau kos produksinya kira-kira berapa ya Pak? Mungkin Bapak Adi bisa menjelaskan. Ya, makasih Pak Jeffrey. Jadi setahu saya sebenarnya saya waktu dengan Filipina di Coral Bay, saya tidak tahu secara pasti berapa sebenarnya. Ya, saya coba tanya pada saat saya dapat informasi dari teman saya yang ada di sana, karena memang di sana itu by product. Jadi karena mereka masih by product, sehingga tentu juga cost-nya itu mungkin dimasukkan dalam cost ini mungkin ya, karena saya bukan di perusahaannya begitu. Tetapi saya mengatakan apakah visible, mereka mengatakan sangat visible gitu. Jadi kalau pastinya saya tidak punya, I have no idea actually ya, tetapi karena mereka metodenya adalah by product, sehingga mungkin tentu cost produksinya mungkin agak sedikit lebih kecil ya. Begitu mungkin Pak Jeffrey ya. Kalau misalnya perusahaannya Pak Jeffrey tertarik, ini mungkin akan sangat bagus. Tapi saya melihat potensi di Sulawesi, terutama di Sulawesi Tenggara, tantangannya nanti mungkin lebih ke arah metodologinya, metodologi bagaimana mengekstraksi skandium gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dava Universitas Pertamina untuk Bapak Jeffrey. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak, hal apa saja yang harus dipersiapkan bagi kami sebagai mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik, untuk bekerja di bidang pertambangan? Terima kasih, Pak. Mungkin bisa dijawab, Pak. Wah, ini cukup related ya sama saya. Saya kebetulan baru lulus, jujur aja nih, tahun lalu. Jadi sebenarnya apa sih yang sebagai mahasiswa harus persiapkan secara akademik dan non-akademik ya, kalau di universitas? Yang pertama, belajarlah. Kenapa belajar? Coba belajar lebih
fokus dengan apa yang kita inginkan. Bisa tentang tentang geologi kalau kamu masih sama geologi, belajar yang lain juga bisa, dan ya bangun hubungan yang baik, belajar dari orang-orang besar seperti Pak Adi Maulana pastinya. Jadi intinya belajar yang baik, dan juga tip buat saya ya, belajar bahasa Mandarin. Kenapa? Karena sekarang pertambangan terutama nikel di Indonesia banyak sekali pakai bahasa Mandarin, itu menjadi plus point banget. Itu kenapa saya diterima di perusahaan ini, karena ya kepakai bahasa Mandarin saya. Selain bahasa Mandarin pun ya teknikal saya juga kepakai sebagai geologis. Itu kenapa dipersiapkan saja apa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu, kamu siapkan dari sekarang. Dan itu nanti akan menjadi modal, nambah-nambah CV lain intinya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Jeffrey. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir dari Ananda dari Universitas Pertamina untuk Bapak Jeffrey lagi. Pertanyaannya adalah, mengapa kesiapan pasar Indonesia terhadap hilirisasi produk nikel menjadi suatu tantangan bagi perusahaan? Apakah karena ketidaksiapan teknologi atau adakah hal lain? Mungkin boleh dijawab, Pak. Oke, ini saya coba menjawab ya. Benar apa yang tadi siapa yang bertanya? Ananda. Dengan Mas Ananda tadi bertanya tentang teknologi. Ya, teknologinya kita butuh lebih mantap lagi untuk melakukan hilirisasi. Nanti produknya di apa, kita kan butuh teknologi. Itu benar. Dan yang kedua, secara politik. Tadi kan peraturan-peraturan kan sudah jelas. Peraturan itu tantangan juga nih, bagaimana kita bisa bersinergi lah sama aturan-aturan Indonesia agar bisa memastikan hilirisasi dari produk nikel dan kobalt kita ini. Dan ketiga, pastinya investasi. Kita butuh investor-investor. Itu tantangan juga. Kayak contohnya, kita butuh investor buat pembuatan electric vehicle untuk baterai. Nah, itu kan kita butuh, itu bisa menjadi tantangan buat kita mencari investornya buat menjadi bisa menghilirisasi dengan lebih baik di Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Jeffrey atas jawabannya. Mungkin karena ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini pertanyaan penutup ya. Dari Safiska, dari Universitas Pertamina, jadi pertanyaannya adalah, LTJ dapat dihasilkan atau keberadaannya bisa dipengaruhi oleh adanya lateralisasi, yaitu berupa erosi, pelapukan, pengayaan, supergen, kontak scan, dan lain-lain. Apakah ada proses pengayaan yang berhubungan dengan proses lainnya seperti supergen atau lainnya pada batuan ultramafik atau mafik, dan bisakah sumber daya skandium dihasilkan atau keberadaannya dari hasil replacement dan terbentuk dalam vein? Mungkin pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Adi. Mungkin kepada Pak Adi dipersilakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang proses pembentukan endapan mineral, ya, apalagi mineral logam, ya itu kan sebenarnya tidak terlepas dari secara genetik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama disebut sebagai proses magmatik, sehingga produknya sendiri itu akan disebut sebagai endapan magmatik atau magmatic deposit. Kemudian yang kedua hydrothermal deposit atau endapan hidrotermal. Nah, hidrotermal itu nanti dibagi lagi, saya yakin saudara-saudara juga sering sudah mendapatkannya ya. Kita tahu ada yang disebut dengan epithermal, porphyry, kemudian scan, kemudian vulkanik massive sulfide, ya. Kemudian ada yang disebut dengan sedimentary exhalative, ya. Sama dengan Mississippi Valley Type Deposit. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan sedimentary deposit atau endapan sedimentary. Di dalamnya termasuk glacier ya. Nah, kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan weathering deposit ya. Weathering deposit atau yang disebut dengan proses pelapukan atau residual deposit. Termasuk di dalamnya bagaimana bauxite itu bisa mengalami proses terjadinya mineralisasi, termasuk di dalamnya juga laterite deposit ya. Nah,
Yang saya jelaskan hari ini ya itu adalah proses pembentukan pengayaan skandium dari proses laterisasi. Jadi proses laterisasi itu terbukti bisa meningkatkan kadar skandium yang tadinya pada batuan-batuan bedrocknya atau pada batuan freshnya itu hanya sekitar 20 ppm, tetapi setelah kita amati kemudian kita teliti hasil dari proses laterisasi terutama di ultramafic itu dia bisa meningkat sampai dengan 3 sampai dengan 4 kali lipat ya. Bahkan di beberapa titik di mana bedrocknya itu kalau misalnya bedrocknya sendiri itu sudah mengandung skandium tinggi ya, tentu saja limonit ya atau proses pengayaan di dalam lapisan limonitnya itu bisa mencapai sekitar 400 sampai dengan 600 ppm ya. Nah, itu semua disebut dengan mekanisme proses laterisasi atau weathering produk. Nah, kemudian tadi saya sudah menjelaskan juga di awal-awal ya bahwa skandium sendiri itu dihasilkan dengan mekanisme byproduct pada beberapa endapan, termasuk di dalamnya pada endapan besi dan juga niobium dan juga RII yang ada di Cina. Nah, mekanismenya seperti apa? Mekanismenya sebenarnya mengalami proses hidrotermal ya. Nah, di dalamnya di situ ada proses skan juga gitu. Nah, jadi memang banyak banyak sekali tergantung mekanismenya. Yang saya jelaskan ini adalah mekanisme proses weathering deposit. Tapi kalau hidrotermal deposit itu sudah banyak sekali. Di Cina itu dijumpai hidrotermal deposit ya, terutama skarnisasi. Kemudian di Ukraina sendiri ya itu dia lebih ke arah sedimentary deposit ya. Nah, itu terbentuk skardium seperti itu ya. Oke. Jadi jawabannya bisa ya. Bisakah sumber daya skardium dihasilkan atau keberadaannya dari hasil replacement dan terbentuk dalam vein itu sangat bisa. Karena memang di Cina sendiri itu dia berasosiasi dengan satu endapan yang berasal dari hydrothermal. Kita tahu salah satu ciri dari hydrothermal deposit itu adalah vein-vein ya. Vein-vein kuarsa atau vein-vein yang disebut dengan hydrothermal vein seperti begitu. Oke ya, saya kira cukup bisa dimengerti. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Adi atas jawabannya. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah bertanya. Semoga pertanyaan yang telah diberikan dan jawaban yang diberikan telah menjawab. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin dapat menghubungi pembicara kembali melalui email pribadi. Baik, karena adanya keterbatasan waktu, mungkin sebagai closing statement dari Pak Adi dan Pak Adi Maulana dan Bapak Jeffrey, mungkin sekiranya dapat menyampaikan harapan atau pesan kepada calon geologis untuk masa yang akan datang, pesan seperti apa atau harapan seperti apa yang mungkin sekiranya dari Bapak dapat sampaikan agar kita sebagai calon geologis dapat survive di masa yang akan datang. Mungkin dimulai dari Pak Adi terlebih dahulu. Oke, terima kasih Natasha. Jadi pesan saya seperti ini untuk adik-adik semua dan juga rekan-rekan sesama geologis ya, calon-calon geologis. Yang pertama jangan pernah berhenti belajar. Belajar itu bukan hanya di bangku kuliah ya, tapi saudara-saudara bisa belajar dengan industri, kemudian mengikuti workshop ya, kemudian kalau perlu juga saudara sebisa mungkin meluangkan waktu untuk kemudian bisa kerja praktek ya, atau kemudian katakanlah mungkin kerja dengan industri. Kenapa? Karena kadangkala memang di bangku kuliah kita banyak mengalami keterbatasan. Ya, kenapa? Karena saya sendiri mengalami biasanya kalau di bangku kuliah kita hanya memberikan teori-teori dan praktek-praktek yang katakanlah mungkin sifatnya sangat-sangat kontekstual. Nah, itu sangat berbeda ketika saudara bisa berinteraksi dengan dunia industri. Sebagai salah satu contoh tadi Pak Jeffrey ya, itu sudah banyak sekali memberikan gambaran-gambaran dan saya yakin sekali itu pasti saudara tidak dapatkan di bangku kuliah. Saya sendiri juga mengajar sebisa mungkin memberikan semacam gambaran bagaimana dunia industri, tetapi apa yang saya sampaikan tentu akan sangat berbeda kalau misalnya yang menyampaikan itu orang-orang dari industri. Nah, tugas kami di perguruan tinggi sebenarnya menjadi jembatan.
tetapi pada akhirnya itu kembali kepada individu masing-masing. Saudara-saudara itu punya waktu ya, punya waktu yang besar, punya resources ya, punya sumber daya, manfaatkan semuanya. Ya, jadi jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Jadilah individu pembelajar ya, sampai walaupun saudara mungkin sudah tugas akhir, tapi jangan pernah mengatakan bahwa saya sudah sarjana sehingga saya mau berhenti untuk belajar. Tetapi semua proses-proses belajar itu saudara ambil, saudara lakukan semua kesempatan yang ada, sehingga at the end of the day ya saudara nanti akan sampai pada sebuah karir ya, di mana di karir tersebut ya saudara mungkin akan lebih spesifik lagi. Geologi yang ada hubungannya dengan industri related dengan geologi, mining, itu saudara pelajari. Saya kira itu saja pesan saya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Baik, terima kasih Pak Adi. Mungkin bisa dilanjut dengan Pak Jeffrey. Ya, baik. Tadi apa yang tadi Pak Adi sebutkan itu sangat-sangat benar. Saya sangat sepakat. Intinya jangan berhenti belajar. Belajar itu nggak hanya di bangku kuliah, tapi belajar apa yang pasar di dunia ini kita butuhkan. Contohnya kalau di industri, saya bilang bahasa Mandarin, misalnya belajar hal yang lain, belajar manajemen, atau belajar apa? Belajar digital, teknologi. Kayak sekarang saya coba mengembangkan teknologi GIS untuk pertambangan. Contohnya itu. Kalau di bangku kuliah, belajarlah. Maksudnya kalau mau jadi geologis, cari-cari referensi, baca paper kalau tertarik. Pelajari apa geologi yang sekiranya Anda ingin kuasai. Itu nanti menjadi basic kalau menjadi geologis. Itu nanti berguna, nanti bisa jadi bahan bicaraan juga. Kedua, bangun koneksi. Koneksi itu penting kalau di dunia kerja. Ya berkoneksilah sama orang-orang yang hebat, orang yang mungkin memiliki pengetahuan yang lebih. Di LinkedIn, di Facebook, itu banyak sekali orang-orang suka post pemikiran-pemikirannya, coba untuk bertanya, untuk komen. Dari sana tuh kita bisa belajar, bisa membangun pikiran, kita bisa mengetahui apa yang di perusahaan-perusahaan itu sedang lakukan, kayak gitu. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Adi Maulana dan Bapak Jeffrey Halim atas jawabannya dan juga pesan dan harapan untuk para calon geologis muda. Baik, sesi tanya jawab kali ini saya cukupkan. Kita masuk ke sesi dokumentasi. Kami selaku panitia memohon kesediaan para partisipan untuk tidak meninggalkan ruangan meeting karena akan ada sesi foto bersama sebagai bukti dokumentasi. Sesi dokumentasi akan dipandu oleh Lukman. Kepada Lukman dipersilakan. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta dan partisipan semua untuk menyalakan kameranya. Saya mau bawa atasan saya, boleh ya, buat foto? Iya, boleh. Boleh sekali. Ini atasan saya, Pak Stefanus, dia Deputy Manager di smelter, mengerti lah masalah smelteran di Huayou Nickel Cobalt, dan juga bekerja di Harita sebelumnya. Dikenalkan. Halo, Pak. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang mau menyalakan kamera, silakan. Silih tunggu. Oke, sepertinya sudah mulai banyak yang mengaktifkan kamera. Baik, akan saya mulai. Terdapat 2 slide. Yang pertama dulu, 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sekarang yang kedua. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Lukman. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Adi Maulana dan Bapak Jeffrey Halim. Semoga materi yang telah disampaikan menjadi pengetahuan dan pemahaman yang baru bagi kita semua. Dan tak lupa terima kasih kepada peserta webinar yang telah hadir. Semoga rasa keingintahuan teman-teman lebih berkembang lagi setelah adanya kegiatan webinar ini.
Akhir kata, kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Kepada seluruh pihak, kami mewakili rekan-rekan panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan webinar ini. Sekali lagi, terima kasih dan selamat sore. Ya, sore.